Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini, yaitu tafsir Al-Quran ayat 105 hingga 113 dari surat An-Nisa berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang kelima halaman 203. Topik pembahasan kita pada pagi ini ialah kewajiban berlaku adil dalam menetapkan suatu hukum. Kewajiban berlaku adil dalam menetapkan suatu hukum. Berdasarkan ayat 105 dan 100 hingga ayat 113. Untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Kalau dalam ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang betapa pentingnya orang-orang yang beriman menjalin hubungan baik dengan Tuhannya, antara lain dengan mendirikan salat. Walaupun dalam keadaan peperangan, salat tak boleh ditinggalkan. Maka pada ayat-ayat berikutnya pula Allah SWT menjelaskan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat. Bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 105. Ustaz bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Terjemahan ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Allah berkata kepada Nabi Muhammad,
bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dengan benar, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Sebab itu bila Nabi ingin menghukum atau menetapkan hukum, ketetapan hukum itu hendaklah bersesuaian dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Tentukan hukum sesuai dengan kehendakku, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu membela orang-orang yang salah. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang ayat ini, bagus juga kalau kita sebut sebab mengapa ayat ini turun. Ayat ini turun ada kaitan dengan seorang sahabat bernama Tu'mah bin Ubayriq. Tu'mah bin Ubayriq. Tu'mah ini, sahabat ini, telah mencuri baju besi milik Qatadah. Lalu Qatadah segera mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Tu'mah telah mencuri baju besinya. Menyadari hakikat itu, Qatadah mengadu pada Nabi, Tu'mah telah mencuri baju besinya. Lalu Tu'mah mencampakkan baju besi yang dicurinya itu ke dalam rumah seorang Yahudi yang bernama Yazid bin As-Samin. Sudah dicampaknya baju besi yang dicurinya ke rumah Yahudi, Tu'mah selanjutnya memberitahu pada keluarganya di mana baju besi itu dicampakkannya dan mohon agar keluarganya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya baginda mengisytiharkan di hadapan khalayak ramai bahwa Tu'mah mencampakkan baju besi ke dalam rumah Yahudi. Lalu Tu'mah beritahu kepada keluarganya bahwa baju besi itu dicampakkannya dan minta supaya keluarga Tu'mah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda hendaklah mengisytiharkan bahwa Tu'mah tidak bersalah dan bersih daripada tuduhan Qatadah. Lalu keluarga Tu'mah juga mendakwa bahawa mereka tahu di mana baju besi itu berada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bangun dan membuat pengisytiharan di khalayak ramai bahwa Tu'mah tidak bersalah. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud akan memotong tangan Yahudi yang di dalam rumahnya itu terdapat baju besi. Peristiwa inilah yang menyebabkan ayat-ayat berikut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati.
Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Mama ada Akmal datang, tolong dia tidak perbaiki itu CCTV. Minta maaf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nampak telah ditipu oleh Tu'mah dan ahli keluarganya. Sebenarnya yang mencuri itu Tu'mah. Tu'mah pula minta supaya keluarganya minta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan Tu'mah tidak bersalah. Jadi setelah kita tahu itu sebab mengapa ayat tadi turun, di mana ayat tadi memberi pengajaran atau membawa atau perlu diambil iktibar dari ayat tadi. Pertama sekali, Allah ingin menyatakan bahawa ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad semuanya benar belaka. Benar belaka. Al-Quran tidak dicampur baurkan sedikit pun dengan kehendak syaitan. Itu satu pengajaran. Sesuai dengan firman Allah, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran dengan benar. Ini diperkuat oleh Allah pada awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Pengajaran yang kedua dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad supaya menghukum sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu wahyu, bukan hawa nafsu. Ingat, ini banyak pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Sebabnya mana-mana pembesar, pemerintah, penguasa, jangan menghukum sesuka hati. Bawa ke mahkamah. Jika ternyata bersalah, salahkan. Beri hukuman. Dan yang ketiga, pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat, Allah Subhanahu wa taala melarang membela pesalah yang diketahui kesalahannya. Nabi tadi mengisytiharkan Tu'mah itu tidak bersalah karena baginda telah ditipu. Jadi kesepakatan Tu'mah dengan ahli keluarganya, setelah Tu'mah campak baju besi yang dia curi itu ke rumah Yahudi yang tak bersalah. Minta pula supaya keluarganya mohon agar Nabi isytiharkan Tu'mah tidak bersalah. Tapi yang bersalah itu Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipersalahkan dalam hal ini. Karena baginda ketika itu ditipu oleh Tu'mah dan keluarganya. Itu sebab turun ayat tadi. Jadi ayat tadi di antara pengajarannya, jangan kau bela, hai Muhammad, orang yang bersalah. Itu pengajaran ayat 105.
Lalu disambung oleh Allah dengan ayat berikutnya, yaitu menyuruh Nabi Muhammad supaya istighfar, minta ampun pada Allah. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima. Oleh itu, hai Muhammad, minta ampunlah kepada Allah. Kamu telah keliru sebenarnya. Ekoran daripada konspirasi yang dibuat oleh Tu'mah dengan ahli keluarganya. Minta ampunlah, hai Muhammad, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW bertindak pada awalnya karena beliau punya ijtihad. Ternyata ijtihad baginda salah. Sebab manusia menghukum manusia lain berdasarkan zahirnya. Berdasarkan zahirnya. Coba dengar apa kata Nabi dalam hal ini. Ala innama ana basharun. Ketahuilah aku ini manusia biasa. Wa innama aqdi binahwi ma asma'u. Aku menetapkan hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Keluarga Tu'mah semuanya cakap macam itu. Apatah lagi baju besi itu berada di rumah Yahudi. Itu sebabnya aku hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Wa la'alla ahadukum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'di fa'aqdi lahu. Mungkin salah seorang dari kamu lebih pandai bercakap, mengemukakan alasan demi alasan. Tu'mah tidak bersalah. Yang bersalah tu Yahudi. Ditambah pula di rumahnya terdapat baju besi itu. Lalu kata Nabi, berdasarkan itu aku mengambil keputusan untuknya. Maknanya membela Tu'mah. Apa kata Nabi? Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qita'atun minan nar falyahmilha aw liyazarha. Oleh sebab itu kata Nabi, barang siapa yang aku tetapkan untuknya hak seorang muslim lain, padahal itu bukan hak dia, maka sesungguhnya hak itu adalah sepotong api neraka. Maka hendaklah dia memikulnya atau membuangnya. Maka ya, bukan maha. Maka maksud Nabi, andai kata ternyata aku tersalah dalam menetapkan hukum, sebab aku menilai atau menetapkan hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Ternyata ketetapanku itu memihak kepada pesalah. Lalu dia terima ketetapanku. Itu bermakna aku telah memberinya sepotong api neraka. Oleh sebab itu sama ada dia ambil atau dia tolak. Begitu kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kes Tu'mah mencuri baju besi milik Qatadah yang dia campak di rumah orang Yahudi. Maka turunlah ayat itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Ayat 107. Janganlah kamu berdebat. Di sini dengan makna jangan kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa. Ayat ini pula mengandung beberapa pengajaran. Secara ringkasnya, yang pertama, jangan bela pengkhianat. Sebagaimana yang kita sebut semalam, hari Khamis pagi, semalam kita belajar 4 golongan yang mendapat laknat Allah, mendapat kutukan Allah. Golongan yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Siapa 4 golongan itu? Pertama, mereka yang menyembelih binatang tidak dengan nama Allah. Pertama. Yang kedua, mereka yang mengutuk dan melaknat ibu bapa mereka sendiri. Yang ketiga, golongan yang membela dan melindungi pembuat bid'ah. Dan yang keempat, mereka yang menukar atau merubah tapal batas, sama ada lot rumah atau batas kebun. Satu di antaranya orang yang melindungi pembuat bid'ah. Nah, ketika kita membahas tentang Allah akan melaknat, mengutuk orang yang melindungi pembuat bid'ah, juga termasuk kata ulama hadis, orang yang melindungi penjenayah. Dia berzina lalu tidak dihukum. Dia membunuh lalu tidak dihukum. Dia perasuah lalu dibebaskan daripada hukuman. Termasuk ke dalam golongan yang juga akan mendapat laknat dan kutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia pengajaran pertama. Jangan bela pesalah yang nyata-nyata terbukti kesalahannya. Yang kedua, mengkhianati orang lain disebut sebagai mengkhianati diri sendiri. Mengapa disebut begitu? Sebab mengkhianati orang lain, ulangan dosanya kepada diri orang yang mengkhianat. Itu maknanya. Khianat pada orang lain bermakna dia telah khianat terhadap dirinya sendiri. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada golongan yang bergelumang dosa, yang berbuat maksiat. Mafhumnya secara tersirat, Allah sangat suka kepada orang yang beramal saleh. Salat, puasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, umrah, baca Quran, zikir. Sebab itu secara tersirat orang-orang yang disukai oleh Allah. Sebab dalam ayat Allah menyebut Allah benci, Allah tak suka kepada orang yang khianat. Maknanya pelaku-pelaku dosa.
Mengapa mereka melakukan dosa? Pada ayat berikutnya, ayat 108, Allah sebut, yastakhfuna minan nisa'i wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ini maksudnya konspirasi antara Tu'mah yang mencuri baju besi dengan ahli keluarganya. Minta pula keluarganya beritahu kepada Nabi untuk isytiharkan Tu'mah tidak bersalah. Kan itu namanya bahasa moden konspirasi. Kesepakatan untuk sama-sama buat dosa. Mereka coba bersembunyi dari manusia kesalahan mereka. Mereka tidak takut kepada Allah. Pada Allah tahu segala-galanya. Padahal Allah beserta mereka. Maknanya Allah mengetahui segala-galanya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redai, yaitu Tu'mah minta ahli keluarganya supaya ahli keluarganya mendatangi baginda untuk isytiharkan Tu'mah tidak bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya konspirasi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Pengajaran ayat ini pula, pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang membuat kesepakatan membela orang yang bersalah. Mentang-mentang Tu'mah itu saudara mereka. Minta pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum agar isytiharkan Tu'mah itu tidak bersalah. Sambil memberitahu baju besi yang dicuri itu ada di rumah Yahudi, supaya orang Yahudi itu dihukum. Semuanya itu adalah berdosa, walaupun terhadap golongan non-Muslim. Yang ketiga, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Masya Allah. Ayat-ayat Quran memberi kita panduan demi panduan. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, andai kata anak kita menjadi penguasa, dan kita tahu anak kita, saudara kita, uncle kita telah melakukan perkara-perkara seperti itu, nasihatkan mereka. Jangan kita bantu membela mereka yang bersalah. Kalau tak mau tak berani cakap, kirim video ini. Biar mereka dengar betapa bahayanya orang-orang yang membela pesalah yang terbukti kesalahannya. Tidak kecil. Mereka juga akan dilaknat oleh Allah. Laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat pula maknanya syurga. Tak layak masuk syurga. Minta ampun pada Allah segera. Sebagaimana Allah tadi
suruh Nabi Muhammad istighfar, minta ampun karena beliau ternyata tersalah. Ayat berikutnya 109. Apa kata Allah? Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya wa man yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat, membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Okey? Lalu Allah bertanya, siapakah yang akan berdebat atau membela untuk mereka pada hari kiamat? Dalam mahkamah ilahi nanti, siapa yang akan menolong kamu dan yang akan menolong mereka? Di dunia bolehlah mahkamah kamu bayar. Atau siapakah yang jadi pelindung mereka terhadap siksaan Allah di akhirat nanti? Apakah kamu mampu membela mereka di dalam mahkamah Allah? Tak akan mampu. Bukan saja mereka pesalah, mu yang membela mereka juga dihumban sama-sama dalam api neraka. Allah yang cakap. Allah yang cakap. Bukan Abdullah yang cakap. Abdullah menyampaikan saja. Semua kita tahu pada hari kiamat tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah. Itulah yang dimaksudkan Maliki Yaumiddin. Seseorang tidak boleh bantu orang lain kecuali dengan izin Allah. Coba dengar apa Allah katakan pada ayat berikutnya, ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dengar baik-baik, ayat ini sangat bermanfaat bila kita faham. Ayat ini menyebut tanda-tanda tobat seseorang itu diterima oleh Allah. Tanda-tanda tobat seseorang diterima oleh Allah tersirat dalam ayat ini. Melalui terjemahannya, terjemah harfiah, barangkali kita tak dapat ambil kesimpulan itu. Tapi kesimpulan itu dapat kita ambil melalui tafsir, terjemah maknawiyah. Ustaz ulang sekali lagi ayatnya. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, maknanya dia buat dosa, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yakni tobat, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata ulama tafsir, dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang telah melakukan dosa agar segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Apakah dosa itu merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri?
Ayat ini mengandungi isyarat. Ayat itu mengandungi isyarat tentang tanda-tanda tobat yang dikabulkan oleh Allah. Kita kan tak tahu tobat kita Allah terima ke atau tidak diterima. Tapi kata ulama tafsir, ayat ini mengandungi dua tanda-tanda tobat kita telah diterima oleh Allah. Apa dia tanda-tanda itu, Pak Ustaz? Pertama sekali setelah dia bertobat, hatinya suka saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Happy saja bangun malam untuk tahajud dan witir. Happy saja untuk bersedekah. Happy saja mengikuti majlis ilmu seperti tafsir Akidah Al-Asma'ul Husna. Happy. Hatinya yang dulunya tak suka, sekarang suka kepada kerja-kerja yang baik. Yang kedua, setelah dia tobat, dia sangat benci dengan hal-hal dosa. Kalau dia dulunya penzina, setelah dia tobat, dia benci dengan zina. Kalau dulu dia pernah rasuah, setelah dia tobat, benci dengan rasuah. Kalau dulu suka dedah aurat di khalayak ramai, sekarang bertudung lingkup, memakai mini telekung menutup aurat, sangat benci untuk dedah aurat lagi pada masa hadapan. Bila dua perkara ini ada pada diri seseorang, itu kata para ulama tafsir, itu memberi isyarat tobatnya telah diterima oleh Allah. Tapi kalau selama ini malas attend kelas, tetap malas attend kelas. Selama ini tidak salat, setelah tobat, tetap meninggalkan salat. Kalau selama ini berzina, minum arak, rasuah, masih suka lagi minum arak, wallahu a'lam. Itu dia isyarat dari ayat 110 surat An-Nisa. Ingat selalu. Ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semua, ustaz dan ibu-ibu, bapa-bapa serta para pemirsa sekalian, termasuk ke dalam golongan orang yang diterima tobat-tobat kita. Karena kedua-dua sifat itu ada pada kita. Suka berbuat baik selalu dan benci terhadap dosa-dosa masa silam untuk diulangi lagi. Kemudian apa kata Allah pada ayat berikut? Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin dan hadirat, seseorang bila buat dosa pada orang lain, mengkhianati orang lain, pada hakikatnya
sebenarnya dia mengkhianati dirinya sendiri. Apa sebab? Dosa itu pulang pada dia. Orang yang dia khianati, salah-salah dapat pahala dengan pengkhianatan yang dia telah buat. Hasad kepada orang lain. Hasad itu kan dosa. Malah kata para ulama, hasad, dengki, itu adalah dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi. Dan di langit. Di langit pula, hasad dengkinya iblis kepada Adam ketika dia disuruh sujud. Dia dengki. Aku kan lebih dahulu hidup. Engkau cipta aku dari api. Adam engkau cipta daripada tanah. Dia dicipta kemudian. Mengapa yang dahulu mesti sujud? Dengki. Qabil dan Habil. Habil bunuh Habil. Juga karena hasad. Dengki. Karena pasangan Qabil, iklima yang cantik. Peraturan perkahwinan zaman itu. Iklima milik atau boleh dikawini oleh Habil. Sedangkan Labuda pula yang tidak begitu cantik, kembaran Habil, kawin dengan Qabil. Lalu karena dengkinya dibunuh. Hasad itu dosa. Tapi orang yang dihasad itu, orang yang didengki dapat pahala. Sebabnya dalam pepatah Arab disebut, Aksarallahu hasadak. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang hasad pada Allah. Ustaz pernah tanya kepada seorang profesor yang mengajar ketika belajar di Arab Saudi. Ustaz tanya, Prof, mengapa pepatah Arab menyebut seperti ini? Kan tak elok berdoa supaya orang itu banyak orang yang dengki kepadanya. Profesor Atuh namanya menjawab, Ya Abdullah, A bila dengki kepada B, karena B itu miskinkah atau karena B itu kaya? Karena kekayaannya. Betul? A dengki kepada B karena B itu bodoh atau B itu pintar, bijak. Oh, tentu saja A dengki pada B karena bijaknya, pintarnya, pandainya B. A benci kepada B karena B itu sedikit followersnya, pengikutnya, atau ramai pengikutnya. Tentu saja A benci pada B karena B banyak pengikutnya. Lalu profesor beritahu pada ustaz, sebenarnya bidalan itu mengandung doa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang kaya, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bijak, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang ramai followersnya. Oh, macam itu ya Prof. Yes. Itu maksudnya. Aksarallahu hasadak. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang hasad pada Allah. Sebab orang yang hasad itu orang yang zalim. Orang yang didengki itu adalah orang yang dizalimi. Dan orang yang dizalimi itu layak mendapat pahala nanti di akhirat. Diambil daripada A. Allah transfer.
Mengapa mesti marah? Bersyukur pada Allah. Macam itulah. Kalau kita ajar ayat Quran, hadis Nabi, tauhid yang murni, jangan buat syirik, ibadat ikut cara Rasul, jangan buat bid'ah. Kita dibenci, kita dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Jangan give up, jangan serik. Teruskan saja dakwahmu. Sebab yang kamu harap adalah reda Allah, bukan reda manusia. Okey, itu maksudnya. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi siapa yang sebenarnya berbuat zalim pada orang lain, itu bermakna dia telah menzalimi dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan dosa dan beranggapan bahawa perbuatan dosa yang dilakukannya berguna untuk dirinya, anggapan itu salah sangat. Siapa berbuat dosa, kemudian dia anggap itu berguna untuk dirinya. Bila dia rasuah, dia hidup mewah, kononnya kemewahan itu berguna untuk dirinya. Kalau dia itu berzina, dia mendapat kelezatan dalam mengadakan hubungan kelamin, kononnya dia merasa dia bahagia. Salah sangat. Ini sebagaimana anggapan orang-orang yang jahil tentang hukuman ke atas pelaku dosa di dunia dan di akhirat. Di dunia barangkali dia dipenjara. Di akhirat dia akan dilempar dalam api neraka. Di mana letaknya manfaat dosa yang dia telah lakukan? Okeylah, di dunia kamu boleh bela orang tersebut. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Kamu boleh bela ke dalam mahkamah ilahi? Nanti Ustaz akan jelaskan ketika menjawab soalan nanti. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Cuma untuk pengetahuan semua, diriwayatkan bahawa Tu'mah setelah mendapat atau rahasianya terdedah bahawa dia telah menipu Rasul. Akhirnya Tu'mah murtad. Dia lari dari Madinah pergi ke Mekah. Dan sampai di Mekah dia mati karena dihempap oleh dinding. Di dunia lagi dah nampak balasan Allah. Karena Tu'mah telah menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan ayat berikut. Cuma sebelum Ustaz baca ayat berikut, Tu'mah yang kemudiannya murtad, maknanya keluar dari Islam dan menjadi kafir. Tu'mah tidak boleh dikatakan sahabat. Walaupun pada awalnya beliau adalah sahabat Nabi, memeluk Islam. Tapi dengan murtadnya, dia bukan dan tidak layak mendapat gelaran sahabat Nabi. Sebab ingat, definisi sahabat, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, memeluk Islam, dan mati dalam Islam. Itu definisi sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan lain-lain, itu sahabat. Sebab semuanya mati dalam Islam. Tu'mah bukan. Kita kena faham definisi sahabat.
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ayat 112. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang lain yang tidak bersalah, seperti yang dilakukan oleh Tuhmah tadi, maka sesungguhnya dia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini ingin menyatakan bahawa orang yang telah melakukan dosa lalu dituduhnya orang lain melakukan dosa, dia telah melakukan dosa berganda. Sudahlah dia berdosa mencuri, dia tuduh orang lain pula yang mencuri, padahal orang tersebut tidak mencuri. Bermakna orang tersebut telah melakukan dosa yang berganda. Nah, kalaulah, maaf, sekarang kita sampai kepada ayat yang terakhir, ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Artinya, dengar baik-baik terjemahan harfiah. Sekiranya bukan karena kurnia Allah dan rahmatnya, kalaulah bukan karena kurnia Allah, fadlullah, wa rahmatuh, dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tu'mah tadi dan keluarganya terhadap Rasul. Kalaulah bukan karena kurnia dan rahmat Allah dengan menurunkan Al-Quran, menegur sikap Nabi yang telah ditipu, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Sebenarnya Tu'mah dan keluarganya bukan menyesatkan Nabi. Nabi maksum. Tapi sebenarnya perbuatan mereka itu telah merugikan, menyesatkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak dapat membahayakanmu, hai Muhammad, walau sedikit. Sebab Nabi Muhammad senantiasa dipelihara oleh Allah. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadanya. Allah turunkan kepada Nabi Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Yes. Allah ajar Nabi apa yang Nabi belum ketahui. Dan adalah kurnia Allah itu sangat besar atasmu. Bagian terakhir ini memberi isyarat. Kita pun menumpang untung. Walaupun pada asalnya Quran ini diturunkan pada Nabi, karena Allah nak mengajar Nabi, nak membimbing Nabi. Tapi kita selaku umatnya yang taat, juga dapat numpang sekaki. Belajar Quran, belajar tafsir Quran. Itu maksudnya. Kita juga dapat bahagia bagi siapa yang mau belajar.
Dalam ayat ini Allah SWT memberi beberapa penjelasan. Coba dengar baik-baik penjelasan dari Allah. Ada 3. Yang pertama sekali, Allah SWT melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ditipu. Allah lindungi. Yang kedua, usaha orang-orang Tu'mah dan keluarganya tadi sedikit pun tidak menjejaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Semua kesalahan itu kembali kepada Tu'mah dan orang-orang yang bersekongkol dengan Tu'mah dari kalangan keluarganya. Itu sebabnya Ustaz tadi berpesan, andai kata kita dapati saudara mara kita, adik beradik kita sedang berkuasa, kita dapati mereka itu ternyata bersalah, nasihatkan mereka. Nasihatkan mereka. Jangan berterus-terusan. Nah, yang terakhir, anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hikmah. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menompang sekaki nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita banyak tahu apa yang ada dalam Quran, banyak tahu apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita mati. Sebab Nabi memberi jaminan dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lam tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Betul tak? Tidak sesat itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Satu nikmat, satu rezeki yang luar biasa. Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kita berpindah ke sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa soalan. Ustaz dikirim satu ayat Quran, surat An-Nisa ayat 17, yaitu dari ayat ini Pak Ustaz, Allah berjanji akan memberi ampun bila pelaku dosa itu tidak tahu bahwa itu dosa. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Macam mana bila orang melakukan dosa dia tahu itu dosa? Kalau dia tobat, Allah terimakah tobatnya? Lebih kurang macam itu. Sebab ayat Quran menyebut, surat An-Nisa ayat 17, sesungguhnya tobat kepada Allah hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, karena tidak tahu. Mereka saja yang layak mendapat ampunan daripada Allah. Kemudian setelah melakukan dosa yang mereka tak tahu itu adalah dosa, mereka segera bertobat.
Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Bunyi pertanyaan, Assalamualaikum Uday, sukacita sekiranya Ustaz dapat memberi pencerahan ayat ini. Terutamanya pengertian hanya layak bagi yang tidak mengerti. Perlu segera bertobat. Itulah yang diterima tobatnya. Macam mana terhadap orang yang melakukan dosa, dia tahu itu dosa. Orang yang berzina, semua tahu bahwa zina itu dosa. Orang yang mencuri, pada umumnya tahu, apalagi dia orang Islam. Mencuri itu dosa. Orang yang minum arak, dia tahu bahwa minum arak itu dosa. Berjudi. Orang yang mendedahkan aurat di khalayak ramai, dia tahu, dia mengerti. Hadirin dan hadirat, ayat ini pernah menjadi pembahasan panjang lebar ketika Ustaz dulu belajar di Islamic University Madinah. Pensyarah menjelaskan dan Ustaz padankan dengan beberapa tafsir yang muktabar. Sama. Jawabannya macam ini. Memang bunyi ayat, orang-orang yang melakukan dosa sedangkan dia tidak mengerti bahwa itu adalah dosa, lalu dia segera tobat. Lalu Allah terima tobatnya. Dia layak diterima tobatnya. Ini namanya terjemah harfiah. Macam mana terjemah maknawiyah, iaitu tafsirannya? Tafsirannya begini. Orang yang berzina, walaupun dia tahu bahwa zina itu dosa, lalu berzina juga, kata ulama tafsir, dia still masih tergolong orang yang jahil. Macam mana uraiannya, Pak Ustaz? Dengan berzina, dia dapat nikmat hanya beberapa saat. Dia tak tahukah kelak dia akan dihumban di kerak neraka gara-gara berzina. Mendakwa dia dapat nikmat dengan berzina, sedangkan dia melupakan azab yang berat di akhirat nanti. Dia dalam kategori insan yang jahil. Dia rasuah, dapat harta yang banyak. Dia tahu, dia mengerti rasuah itu dosa, layak mendapat laknat. Tetapi dia leka bahwa di akhirat nanti dia mesti kembalikan duit yang dia curi kepada semua orang yang layak, orang yang telah dia zalimi. Sehingga nanti dia akan jadi muflis hakiki. Semua orang yang akan menuntut di mahkamah ilahi, duitnya telah dicuri. Segala amal salehnya, semuanya Allah transfer kepada orang yang dia zalimi. Andai kata habis amal salehnya, dosa-dosa orang itu akan ditimpakan ke atasnya. Walaupun dia dulunya banyak beramal saleh, akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka.
Oleh sebab itu, andai kata dia beranggapan bahwa rasuah dan mencuri itu membahagiakan dia di dunia, tapi dia tidak ingat bahwa dia akan jadi muflis, bankruptsi, papa kedana di akhirat nanti, dia still digolongkan sebagai orang yang jahil. Yes, itu penjelasannya. Itu sebabnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tak cukup sekedar baca terjemah harfiah. Apalagi hanya baca Quran, terjemah harfiah pun tak baca. Dalam baca Quran terjemah harfiah itu pun belum cukup untuk menjadikan ayat Quran itu sebagai pedoman dalam hidup. Mesti belajar terjemah maknawiyah atau tafsir. Yes, itu pencerahan dari Ustaz. Berikutnya Pak Ustaz. Betulkah Pak Ustaz, ikan sebelah itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi? Kononnya dalam surat Al-Kahfi ada ikan yang meloncat. Ikan bekalan Nabi Musa dan muridnya begitu kena percikan air laut, meloncat-loncat akhirnya masuk ke dalam laut. Dan itulah kononnya cerita ikan sebelah. Hadirin dan hadirat, apabila kita merujuk tentang ikan sebelah ini, memang ada tentang ikan dalam surat Al-Kahfi. Ketika meninggalkan batu tempat mereka rehat, ketika itu Musa sedang terlena, letih, tidur. Muridnya yang lihat ikan yang sudah dimasak itu, sudah digoreng itu, atau dibakar, kena percikan air laut, akhirnya dia hidup, loncat-loncat masuk. Setelah mereka berjalan meninggalkan batu tersebut, Musa minta, atina ghada'ana. Tolong keluarkan bekalan kita, saya merasa lapar dan letih. Ketika itulah muridnya memberitahu, ada perkara yang aneh dan ganjil berlaku tadi ketika kita berada di atas batu, ketika Tuan sedang lena. Saya segan tidak memberitahu. Tidaklah yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Kita dah jelaskan tentang ayat ini. Kononnya, mereka yang mendakwa tentang ikan sebelah ini, kononnya ikan itu telah dimakan oleh Nabi Musa sebelahnya. Tinggal sebelah lagi yang belum dimakan. Ikan itulah kononnya kena percikan air, lalu meloncat-loncat masuk, akhirnya jadi ikan sebelah. Ustaz ingin beritahu bahwa riwayat itu tidak sahih. Kata para ulama itu tidak sahih. Sehingga mendakwa cerita ikan sebelah itu bermula daripada ikan Nabi Musa itu tidak sahih. Tapi ikan betul. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat yang terakhir, Pak Ustaz, dalam agama ada perintah dan ada larangan. Betul? Bagaimanakah cara untuk membedakan mana perintah, mana larangan? Hadirin dan hadirat, sebenarnya semua kita dah tahu dah. Dalam bahasa, semua bahasa, bukan bahasa Arab saja.
Ada amar, ada nahi. Amar maknanya perintah. Aqimus salah wa atuz zakah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah olehmu salat, keluarkanlah zakat, sempurnakanlah haji dan umrah bagi orang-orang yang mampu. Itu kan perintah. Itu namanya amar. La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu minum arak. Jangan kamu berjudi. Itu namanya nahi. Nahi itu maknanya melarang. Dalam bahasa Melayu juga macam itu. Kita sebagai anak, berapa banyak kita tahu itu suruhan ayah dan ibu. Yang itu larangan ayah dan larangan ibu. Bila masa waktu, jangan lupa salat nak, kalau boleh awal waktu. Habis salat, jangan lupa duduk sejenak untuk wirid. Anak-anak jangan lupa wirid pagi dan petang. Anak-anak jangan lupa baca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Semuanya itu perintah. Jangan bergaul bebas nak, jangan dedah aurat di khalayak ramai nak, jangan berbohong nak. Bila diawali dengan jahat, jangan dengan jangan, maknanya larangan. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa petang nanti insya-Allah dalam kuliah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 bab rukun iman yang ke-6 siri yang ketiga, iaitu iman kepada takdir. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar tafsir Al-Quran di bawah tajuk Tetapkanlah hukum dengan adil. Bahwa dalam pelajaran hari ini kami sangat dilarang oleh Allah membela pesalah jika nyata-nyata mereka terbukti kesalahannya. Sebab orang yang membela pesalah yang nyata-nyata terbukti kesalahannya termasuk golongan yang akan mendapat laknat dan kutukan Allah. Oleh sebab itu lindungilah kami ya Allah, bukan saja daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi juga lindungi kami daripada membela orang-orang yang ternyata terbukti kesalahannya. Berilah kami sifat terpuji sebagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan kepada putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, apabila engkau mencuri, aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Sesuai dengan sabdamu, lau sariqat Fatimah bintu Muhammadin faqata'tu yadaha." Bila Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitu tinggi nilai yang engkau miliki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berilah ya Allah sifat tersebut
kepada kami dan kepada keluarga kami, lebih-lebih lagi mereka yang sedang memegang tampuk pemerintahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah tobat kami. Kami adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa pada masa silam. Dan kami juga tahu pada hari ini, di antara ciri-ciri orang yang diterima tobatnya. Pertama, apabila mereka telah terlanjur melakukan dosa, lalu mereka bertobat. Di antara bukti, tobat kami itu Engkau terima. Setelah tobat itu kami menjadi suka dan senang dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh. Dan pada masa yang sama kami jadi benci untuk melakukan dosa yang sama pada masa-masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.